janib syarr, mengedepankan sisi baiknya daripada sisi buruk. Artinya mengedepankan persangkaan baik kepada seorang atas persangkaan buruk. Itulah yang dinamakan dengan husnu dzan. Dan husnu dzan itu sangat dianjurkan dalam agama kita. Sebagaimana Allah berfirman tentang dirinya dalam hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung persangkaan hambaku kepada diriku. Nabi SAW mengatakan, Wala yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah. Kemudian Allah juga berfirman tentang berbaik sangka di antara sesama. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan berprasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan jangan kalian mencari-cari kesalahan, memata-matai orang. Dan jangan sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain atau menggibahinya. Apakah salah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang telah menjadi bangkai, padahal kalian tidak menyukainya? Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Nabi SAW juga mengatakan, Iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis. Hati-hati kalian dengan berprasangka, karena prasangka itu adalah sedusta-dusta ucapan. Dari sekian dalil ini kita dapat menyimpulkan bahwa sesungguhnya agama Islam adalah agama yang mengajak kepada berbaik sangka kepada Allah dan kepada kaum muslimin, dan memerintahkan kita untuk menjauhi sebisa mungkin dari berprasangka buruk terhadap Allah dan kaum muslimin. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang sangat dianjurkan, bahkan kewajiban yang paling wajib. Dan untuk berprasangka baik kepada Allah cukup kita mengingat 3 hal. Walaupun masih banyak yang lainnya, tapi cukup kita mengingat 3 perkara. Perkara pertama, Allah itu berbuat kepada kita tergantung prasangkaan kita.
Perkara yang kedua, Allah adalah zat yang maha luas rahmatnya serta maha luas hikmahnya. Kemudian yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengampun. Tiga perkara ini diantaranya tadi bahwa Allah tergantung terhadap persangkaan hambanya. Jika sebuah perbuatan Allah terjadi pada diri kita dan perkara tersebut tidak menyenangkan, maka yakinlah bahwa di balik itu ada sesuatu yang Allah inginkan terhadap diri kita. Jangan pernah kita mendahulukan prasangka buruk kita kepadanya, termasuk berprasangka buruk kepada Allah. Kita meyakini Allah tidak mengetahui kita dalam berbuat maksiat, dalam berbuat apa saja. Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Atau sebelumnya Allah katakan walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Akan tetapi kalian berprasangka bahwa Allah tidak mengetahui apa saja yang kalian kerjakan. Ini prasangka buruk. Seorang muslim selalu mengedepankan prasangka baiknya kepada Allah ketika dia mendapatkan apa yang tidak dia inginkan. Lihat bagaimana seorang Abu Kilabah yang pernah saya sampaikan ceritanya sebelumnya. Di antara ucapan dia ketika anaknya dimakan binatang buas dan dicincang-cincang binatang buas anaknya, dia katakan alhamdulillahilladzi lam yaj'al li dzurriyyatan ta'sih. Segala puji hanya milik Allah yang tidak menciptakan untukku keturunan yang berbuat durhaka kepadanya. Artinya apa? Dalam keyakinan Abu Kilabah bahwa Allah mengambil anaknya agar anaknya tidak berbuat maksiat kepada Allah. Demikian juga perkara-perkara lainnya yang terjadi pada orang ulama-ulama kita terdahulu. Lihat bagaimana Al-Imam Malik, dia adalah hadiah untuk ayahnya yang dia berprasangka baik kepada Allah setelah mendengarkan penjelasan istrinya. Ayahnya Imam Malik adalah orang yang tampan rupawan, putih, mancung hidungnya, dan dia orang yang dekat dengan gurunya ketika belajar. Ketika gurunya mengatakan, maukah engkau menikah dengan anakku? Orang tua Imam Malik mau. Itu dia katakan. Begitu dia disuruh untuk nazar, dia tidak mau. Karena ini anak ulama, nikahin saja. Setelah nikah ternyata istrinya jelek, di luar dugaannya, dan tidak ada rasa untuk tidur dengan istrinya. Laki-laki normal. Tapi begitu istrinya menyampaikan ayat wa asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fi khairan katsira, boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu dan Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak. Maka mendengar penjelasan itu, tunduklah dia di hadapan firman Allah tersebut, bahwa di balik itu dia berprasangka baik kepada Allah. Di balik pemberiannya
yang tidak menyenangkan ini. Apa itu? Istri yang rupa dan wajahnya tidak membuat dia tertarik. Tapi dia yakin bahwa di balik semua ini ada kebaikan. Ternyata betul. Allah menciptakan untuknya dan untuk istrinya seorang ulama yang memegang sejarah. Artinya nama dia dikenang sepanjang zaman, yaitu Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Itulah dia berprasangka baik itu. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang kita prasangkakan kepada Allah. Lihat Allah katakan, ana inda dhanni abdi bih wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsihi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku tergantung persangkaan hambaku kepada diriku, dan aku bersamanya ketika dia mengingat diriku. Jika dia mengingat aku dalam kesendiriannya, aku pun mengingatnya dalam diriku. Jika dia mengingat aku di hadapan sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya di hadapan sekumpulan makhluk yang lebih baik daripada makhluk di bumi. Dan jika dia mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, aku akan mendekatkan diriku kepadanya sehasta. Jika dia mendekatkan dirinya kepadaku sehasta, aku dekatkan diriku kepadanya sedepak. Jika dia mendatangi aku dalam keadaan berjalan, aku akan mendatanginya dalam keadaan lari-lari kecil. Itulah Allah Azza wa Jalla, yang apabila persangkaan kita baik kepadanya, maka Allah akan berikan kebaikan untuk kita. Maka setiap kita beribadah kepada Allah, maka ajukan semua yang kita inginkan dengan mempercayainya bahwa semua yang kita ajukan Allah mendengarnya. Ada seorang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi doanya dia tidak temukan apakah Allah kabulkan atau tidak. Tapi dia tidak temukan doanya itu, dia tidak mendapatkan jawabannya, sehingga dia terus berdoa dengan satu keyakinan bahwa kemungkinan Allah masih senang mendengar suara rintihannya. Kalau itu saja yang kita miliki dalam berprasangka kepada Allah ketika berdoa, maka itu cukup. Lihat bagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku tidak mementingkan doaku dijawab, tetapi yang penting bagiku aku terus berdoa. Karena aku yakin setiap doa yang kuajukan pasti dikabulkan oleh Allah. Karena Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan permintaan. Itu dia sikap seorang muslim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh seorang itu berputus asa atau berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, ada seorang yang berbuat dosa dan maksiat, dan dia berkata kepada Allah, ya Allah, jika engkau mengadab aku di akhirat nanti, maka adablah aku di dunia. Segerakan azabmu di dunia. Kalimat ini seakan-akan dia tidak mengerti bahwa Allah itu maha luas rahmat dan ampunannya, sehingga Allah berikan dia penyakit yang tidak sanggup dia pikul.
sampai Nabi SAW mendatanginya dalam keadaan orang itu sakit dan kurus. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kemudian orang itu menceritakan doanya tadi, bahwa dia tidak mau diazab di akhirat, lebih baik diazab di dunia, dan dia tidak sanggup, hampir dia murtad. Lalu Nabi SAW katakan kepadanya, fas'alullah al-afiyah, mintalah kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Dan Nabi pun mengajarkan kepadanya doa, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sehingga setelah orang itu berdoa, orang itu pun sembuh. Jadi ketika kita berbuat dosa dan maksiat, tidak perlu kita berputus asa seperti itu. Kita masih punya satu jalan dan satu pintu yang kita bisa datangi, pintu rahmat Allah dan ampunannya. Dan kejadian yang sama juga kejadian pada diri orang-orang bodoh, sehingga Allah memberikan mereka penyakit. Lalu setelah itu mereka suudzon kepada Allah, kemudian mereka memilih murtad. Maka seorang hamba yang mukmin, yang muslim, yang berserah diri kepada Allah, hendaklah dia selalu mengingat firman Allah tadi, aku tergantung pada persangkaan hamba. Karena persangkaan itu bisa menjadi doa. At-tamanni minad du'a. Berprasangka itu, berangan-angan itu adalah doa. Doa. Makanya para ulama kita dulu terhadap pasangannya saja mereka tidak mau berprasangka buruk. Nanti akan dibahas berprasangka baik kepada manusia. Contoh al-Imam sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Setiap kali dia mendatangi rumah, artinya pulang ke rumahnya, di luar rumah dia berdehem. Begitu beliau. Atau beliau membaca beberapa ayat Al-Quran agar istrinya mendengar di dalam, supaya istrinya menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan suaminya. Berbeda dengan kita hari ini, ya, kita sengaja memata-matai pasangan kita. Dia lagi ngapain, dia ditanya kepada orang, dibuat sebuah rencana dan seterusnya. Nah, ini suudzon, yang mana suudzon seperti ini bisa saja akan terjadi sesuai dengan persangkaan kita. Hati-hati, hati-hati kita. Demikian juga sebaliknya, para wanita yang suudzon kepada suaminya, atau ada yang husnudzon kepada suaminya dan husnudzonnya terjadi. Mana contoh husnudzonnya? Dia berprasangka baik kepada suaminya, jangan-jangan suaminya sudah menikah lagi. Akhirnya Allah pun merencanakan suaminya menikah. Kenapa? Karena itu bagian dari persangkaan. Bahkan ada yang berprasangka buruk kepada suaminya, jangan-jangan suaminya pacaran, jangan-jangan suaminya melakukan perselingkuhan, maka terjadi. Dan ini yang dikhawatirkan dari persangkaan-persangkaan buruk itu. Allah jadikan sebagai apa? Doa yang dikabulkan. Bukan sebagaimana Allah katakan tadi, aku berbuat sesuai dengan persangkaan hambaku terhadap diriku. Taib. Kemudian berprasangka baik kepada manusia. Masih ada waktu sampai jam berapa suruh? 6.30. 34. Taib. Masih ada waktu berarti. Tadi kita sebutkan bahwa Islam mengajak untuk berprasangka baik kepada manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang kita sampaikan tadi, wahai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian berprasangka, kebanyakan prasangka, karena sungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Di antara perkara yang menunjukkan orang itu berprasangka buruk, dia selalu melakukan tajassus. Tajassus memata-matai, memata-matai orang baik yang banyak kebaikannya, yang seharusnya ketika
ketika seorang melihat orang baik melakukan sebuah keburukan, dia harus meneliti dengan baik juga, bukan dengan cara mencari-cari kesalahannya. Sehingga ketika dia tidak temukan kesalahan orang itu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hasad, dengki, dan kezaliman. Tidak ada keadilan. Makanya Allah menyuruh kita menjauhi prasangka dan tajassus ini. Nabi SAW mengatakan, wala tajassasu wala tahasadu wala tabadaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan saling memata-matai, jangan saling hasad, jangan saling membelakangi, dan jangan saling marah. Dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Karena tajassus itu adalah sesuatu yang menjelaskan kepada orang lain bahwa orang ini suudzon. Iya. Kemudian Allah mengatakan akibat dari berprasangka buruk, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain atau menggunjing sebagian yang lain. Karena menggunjing itu sama seperti memakan daging saudaranya sendiri. Kanibal. Dan kanibal ini kanibal yang bersifat ma'nawi. Andaikan tidak ada hukuman bagi orang yang suudzon, bagi orang yang melakukan memata-matai saudaranya, kecuali ini, maka cukuplah ini yang menjadi hukumannya di dunia dan di akhirat. Di antara perkara yang diwasiatkan oleh para ulama kita dulu, di antaranya Ali bin Muhammad al-Misri, sampai dia menulis sebuah kitab namanya Al-Aqyasu fi Husnil Dhanni bin Nas. Beliau mengatakan, awwal wasiyatin alaikum ayyuha al-ikhwan bi husnil dhanni bil muslimin mastata'tum, ay ilzamu husnal dhann bil muslimin fa innahu babun min abwabil khair. Wasiat pertama kali untuk kalian, wahai saudara-saudaraku, hendaklah kalian berprasangka baik kepada kaum muslimin sebisa kalian. Artinya, teruslah berprasangka baik kepada mereka, karena berprasangka baik itu adalah pintu dari pintu-pintu kebaikan. Dikatakan juga oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Abu Dawud, kata Abu Hurairah, husnul dhan min husnil ibadah. Berprasangka baik termasuk ibadah yang paling baik. Min husni ibadatil mar'i husnu dhannihi. Kata Abu Hurairah dalam riwayat yang lain, di antara benarnya ibadah seseorang yaitu dia memiliki prasangka yang baik. Lihat bagaimana hati-hatinya para ulama terhadap prasangka ini. Saya teringat sekali satu pertanyaan yang ditanyakan kepada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili pada tahun 2008 akhir di Malang. Waktu itu ada seorang ustadz bertanya tentang musabaqatul Quran yang diadakan sesuai dengan yang tidak ada bid'ahnya. Ada yang bertanya, bukankah dalam musabaqatul Quran itu orang-orang berniat untuk mendapatkan hadiah? Dalam dugaan kuat kita, betul, ya kan? Tapi lihat, dengar jawaban para ulama itu. Saking mereka mengedepankan husnudzan. Apa dia katakan? Asyaqaqta qalbah?
Apa engkau telah membelah dada mereka sehingga engkau tahu niat mereka? Begitulah para ulama. Apalagi dalam urusan menghafal Quran itu, kalau dilombakan, andaikan ada yang berjudi lomba hafal Quran, maka hukumnya sebagian ulama mengatakan boleh hafal Quran atau hafal hadis. Sebagian ulama membolehkannya. Itu yang dirujukkan oleh Syekh Sulaiman hafizahullah ta'ala. Meskipun dalam mazhab Syafi'i boleh berjudi atau taruhan dalam urusan berpacu kuda, memanah dan berenang, kemudian dikiaskan dengan lomba baca Quran, hafal Quran atau musabaqah Quran tadi, dengan cara mendatangkan orang ketiga. Ana dengan antum taruhan hafal Quran, seminggu lagi kita setoran, siapa yang bisa menghafal 3 juz dalam 1 minggu, dia dapat uang ini. Untuk menghalalkannya dalam mazhab Syafi'i, datangkan orang ketiga yang menjadi peserta tanpa harus bertaruhan. Kalau dia menang, dia ambil uang itu. Kalau kita berdua, yang salah satu dari kita yang menang, maka kita salah satu dari kita yang mengambil uang. Lalu ada orang berani mengatakan, ikut musabaqatul Quran, bukankah itu berniat ria, ingin mendapatkan harta? Maka jawaban Syekh, apakah kau telah membelah dadanya? Dan kita hari ini terlalu banyak suudzon kepada kaum muslimin. Lihat bagaimana dicontohkan, dipraktekkan oleh salaf kita dulu. Dulu Ka'ab bin Malik adalah orang yang apabila ada peperangan, dia pasti ada di depannya. Dia terdepan dalam berperang. Itu Ka'ab bin Malik. Jadi banyak sekali kebaikannya, terutama dalam urusan jihad. Tetapi begitu perang Tabuk, di saat-saat kaum muslimin membutuhkan kendaraan, dia punya 2 kendaraan yang dia siapkan. Di saat-saat kaum muslimin membutuhkan harta, dia punya harta yang cukup untuk berangkat perang ke Tabuk. Tapi qadarallahu wa ma syaa fa'al, dia menunda-nunda keberangkatan itu sehingga dia tertinggal oleh pasukan kaum muslimin. Berangkatlah kaum muslimin ke Tabuk, yang jarak perjalanan dari Madinah ke Tabuk kurang lebih 800 kilo. Dan itu diukur dari jarak lamanya perjalanan 1 bulan. Ya, karena dari Madinah ke Mekah itu 10 hari lebih. Karena jaraknya 400-an kilo, 450 dari Madinah ke Mekah. Tapi dari Madinah ke Tabuk itu kurang lebih 800 kilo. Setibanya Nabi SAW di Tabuk, setelah melewati perjalanan panjang itu, dia duduk-duduk dan bertanya, "Ma fa'ala Ka'ab?" Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Karena jadi terkenal sahabat yang selalu hadir dalam setiap peperangan, tapi dia kali itu tidak hadir. Lalu ada orang di antara para sahabat itu yang tidak dikenal namanya berkata, dia tertipu dengan tanaman-tanaman kurmanya, dengan pohon-pohon kurmanya. Artinya tertipu dengan dunia. Lihat bagaimana dijawab oleh sahabat yang berilmu, namanya Mu'adz bin Jabal. Apa dia katakan kepada Nabi SAW, kepada orang tersebut, "Waihak, celaka engkau. Betapa buruknya apa yang kau ucapkan." Dia dibela Ka'ab bin Malik. Lalu Mu'adz bin Jabal berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wallahi ma alimtuhu illa bi khair." Wahai Rasulullah, aku tidak pernah mengetahui keadaan Ka'ab bin Malik kecuali dia orang baik. Ini yang harus kita contohkan. Lihat sahabat yang mulia ini. Nabi akhirnya diam, tidak lagi bertanya tentang Ka'ab. Cukup perkataan siapa? Mu'adz bin Jabal. Andaikan waktu Rasulullah pulang itu Ka'ab bin Malik berbicara dusta, Nabi akan terima apa yang diucapkannya. Tapi apa kata Ka'ab bin Malik waktu itu? Tapi aku takut Allah membongkar aibku ketika masanya, di waktunya. Maka Ka'ab bin Malik pun jujur bahwa dia betul-betul berbuat salah. Betul dia salah ini. Tapi lihat perkataan Mu'adz bin Jabal tadi.
yang Nabi SAW setuju dengan perkataan. Demi Allah, kami tidak mengenal Ka'ab kecuali dia orang baik. Demikian kita bersikap pada saudara kita hari ini. Orang-orang baik ini kalau kita temukan kesalahannya, jangan dulu disalahkan. Sampai ada seorang mengatakan, andaikan hari ini kita temukan kesalahan yang kita duga itu adalah sebuah kesalahan terhadap diri seorang muslim yang baik, maka baru kita betul-betul menyalahkannya setelah kita menelitinya selama 2 tahun. Cari tahu, ternyata betul-betul salah, baru kita salahkan. Ini baru sehari, baru 2 jam yang lalu, baru 3 jam yang lalu kita berprasangka buruk kepadanya. Dan itu yang membuat kita retak, ikhwan. Itu yang membuat kita berpecah belah karena persangkaan kita yang tidak benar kepada saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Bishr al-Hafi, man sarrahu an yaslam falyalzam sumta wa husna dhan bil khalqi. Barang siapa yang ingin selamat, maka hendaklah dia senantiasa untuk diam dan berprasangka baik kepada makhluk. Maksudnya kaum muslimin, terutama kaum yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda halnya dengan orang-orang yang suka berbuat buruk, atau orang kafir, atau orang-orang yang murtad. Meskipun mereka berbuat baik, kita tetap harus mengedepankan persangka buruk kepada mereka. Seperti siapa biasa? Misalnya seperti orang-orang yang suka menjual-jual wanita, apa namanya? Germo. Yang diketahui oleh orang baik bahwa dia adalah germo. Ketika dia mendekati anak-anak perempuan kita kedepankan suudzon kepada. Karena itu kebiasaan dia menjual anak orang, menjual para wanita yang dia jadikan sebagai alat untuk memuaskan hawa nafsu orang-orang yang membelinya. Maka kita harus berburuk sangka kepadanya untuk menyelamatkan kehormatan kaum wanita. Demikian juga orang-orang yang suka menipu, ya, kita beritahukan kepada orang bahwa ini penipu, hati-hati. Dan penipuannya sudah jelas, sering diketahui. Tapi kalau orang itu adalah orang baik, orang yang suka berbuat derma, tidak boleh kita katakan kayaknya dia ria, kayak dia ingin pamer. Tidak boleh. Berarti kita melakukan sebuah kesalahan besar. Apa itu? Mempersekutukan Allah dengan diri kita. Karena yang boleh menilai hati seorang siapa? Allah saja. Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyuruh kita untuk mencari 1000 alasan ketika kita melihat saudara kita berbuat salah, agar tidak terjadi suudzon. Di antara sebab yang menghilangkan prasangka buruk kepada kaum muslimin, atau di antara sebab yang membuat kita husnudzon kepada mereka, yang pertama, mendoakan kebaikan untuknya. Makanya di dalam solat kita selalu berdoa setelah mengatakan Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Itu contoh tuh. Masa kita setelah mendoakan kaum muslimin yang saleh, kita lagi yang bersuudzon kepadanya? Teruskan doa itu. Lihat bagaimana ulama kita dulu mendoakan guru mereka. Allahumma astur aiba syekhi minni wa la tudhib barakata ilmihi anni. Ya Allah,
tutuplah segala kekurangan guruku di pandangan mataku, dan jangan engkau hilangkan keberkahan ilmunya darinya. Ini doa yang dipanjatkan oleh seorang murid untuk gurunya. Kemudian yang kedua, hamlul kalam ala ahsanil mahamil, membawa ucapan seseorang kepada dugaan yang paling baik. Dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, qawiya lillahi dha'faka. Qala Syafi'i, law qawiya dha'fi laqatalani. Qala wallahi ma aradtu illa al-khair. Faqala al-imam, a'lamu annaka law sababtani ma aradta illa al-khair. Fahakadha takunu al-ikhwati al-haqiqiyyah ihsan adh-dhann bil ikhwan hatta fima yadhharu annahu la yahtamil wajhan min awjahil khair. Ada seorang berkata kepada Imam Syafi'i, semoga Allah memberikan kekuatan atas kelemahan. Imam Syafi'i mengatakan, kalau begitu, kalau kelemahanku diberikan kekuatan, aku khawatir kelemahanku akan membunuh diriku. Lalu orang itu mengatakan, aku tidak menginginkan bagimu kecuali kebaikan. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, aku tahu seandainya engkau mencela diriku saat ini, maka aku akan tetap berprasangka bahwa engkau menginginkan kebaikan bagiku. Tadi Imam Syafi'i membantah perkataannya, bukan berarti suudzon, tetapi Imam Syafi'i ingin meluruskan, jangan-jangan kekuatan diriku akan membunuh diriku sendiri. Tetapi begitu orang itu menyangka Imam Syafi'i berprasangka buruk kepadanya, apa kata Imam Syafi'i? Sekiranya kau mencela aku tadi, aku tetap akan berprasangka baik bahwa tidaklah engkau mengatakan itu kecuali itu kebaikan untuk diriku. Itu orang muslim, itu ulama. Mereka selalu membawa perkataan saudaranya kepada dugaan-dugaan yang paling baik. Kemudian iltimasul a'dzar lil akharin. Yang ketiga, agar kita berbaik sangka, mencari-cari uzur untuk orang lain. Dan ini yang sulit kita lakukan. Kita malah mencari-cari celah untuk membenarkan. Ya enggak? Kemudian yang keempat, tajannubil hukmi ala niyat, menjauhi menghukumi niat seseorang. Kita tidak boleh menghukumi niat orang lain. Seperti tadi disebutkan oleh Syekh Ibrahim Rahili rahimahullah, hafizahullah ta'ala. Beliau menjauhkan kita dari mengetahui niat seseorang, dan tidak boleh menghukumi niat orang lain, kan itu termasuk berburuk sangka kepada orang lain. Kemudian yang kelima, istihdar afati su'idh dhann wa adami tazkiyati nafs, mengingat-ingat efek buruk terhadap su'idh dhann dan meniadakan tazkiyah nafas, atau menganggap diri kita ini lebih baik. Dijauhkan perasaan itu, dan hadirkan perasaan bahwa su'idh dhann itu memberi efek yang negatif, sehingga kita tidak berani untuk melakukannya.
Dan terkadang kita suudzon kepada orang lain karena kita menganggap diri kita lebih baik. Contoh begini, ada seseorang yang telah melakukan sesuatu tapi dia gagal. Misalnya mengajar anak SMP misalnya, dan dia sudah sekolah berpendidikan tinggi. Lalu datang orang yang lulusan pondok pesantren, duduk minta diri jadi guru. Apa kata dia? Aku saja tidak bisa mengajar mereka, bagaimana dengan engkau? Kalimat aku saja itu sudah menunjukkan dia merasa lebih baik daripadanya. Bisa dipahami gak begini? Aku saja, maksudnya aku yang lebih baik daripada engkau tidak bisa mengajarkan anak-anak. Hal ini akan membuat dia berburuk sangka kepada saudaranya. Minimal dia mengatakan aku lebih baik daripada engkau. Dan itu yang harus kita jauhi. Dan itu sifat yang membuat kita tidak mendengarkan orang lain, tidak mau mendengarkan masukan orang lain, nasihat orang lain, pikiran orang lain. Setiap orang memberi nasihat kepada kita, kita selalu mengatakan kayaknya ente mau mencela saya. Lihat berkata Imam Syafi'i tadi, andaikan engkau mencela aku tadi, maka aku yakin engkau tetap menginginkan kebaikan bagi diriku. Itu seorang yang berprasangka baik. Dan kita juga harus jauhi itu, hal-hal yang berprasangka buruk itu, dengan mengingat efek buruk dari prasangka kita. Dan juga jauhi merasa pede bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Nah, ini diantara sebab-sebab yang membuat kita husnudzon kepada sesama kaum muslimin. Latihan untuk berbaik sangka. Di sini disebutkan beberapa contohnya. Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, Inna imra'ati waladat gulaman aswada. Faqala sallallahu alaihi wasallam, hal laka min ibil. Nah, lihat, ini latihan nih. Ada seorang laki-laki, dia putih, istrinya juga putih, tapi istrinya melahirkan anak yang hitam. Kan dugaan-dugaan datang silih berganti. Jangan-jangan istrinya selingkuh dengan laki-laki hitam, iya kan? Lalu Rasulullah SAW melatih dia untuk berprasangka baik. Apakah engkau memiliki onta? Dia mengatakan na'am, iya. Qala famal alwanuha, apa saja warnanya? Dia mengatakan merah. Hal fiha min arwaqin saud, apakah ada yang berwarna hitam? Dia mengatakan na'am. Dia mengatakan apa? Na'am. Orang itu mengatakan iya, ada yang berwarna hitam onta tersebut. Lalu Nabi SAW, matikan HP dulu. Lalu Nabi SAW mengatakan kepadanya, fa inni astaghfirullah. Rasulullah mengatakan akhadahu fi dauratin tadribiyatin. Nabi SAW mengajarkan kepada orang tersebut bahwa demikian juga anakmu, asa an yakuna naz'ata urkin. Boleh jadi dia memiliki garis keturunan yang di atasnya ada yang hitam, kakeknya, neneknya, dan seterusnya. Maka betul setelah diteliti bahwa orang tersebut memiliki kakek nenek yang hitam, atau ada nenek moyang yang hitam. Setelah dicek urat-uratnya, ternyata uratnya sama dengan ayahnya. Kalau sekarang tes apa? DNA. Ya. Maka timbullah husnudzan. Maka antum coba lihat, ada orang tiba-tiba anaknya putih cantik gitu, tidak mirip bapaknya, tidak mirip ibunya,
ternyata dia mirip buyutnya, dia mirip kakek buyutnya. Dan itu menunjukkan bahwa seorang itu tidak boleh mengedepankan suudzon, terutama kepada pasangannya. Di sini Nabi mengajarkan seorang untuk mengedepankan sifat baik sangka kepada istrinya. Demikian juga istri seharusnya berbaik sangka kepada suaminya. Ya. Ini diantara hal yang perlu kita ketahui, dan saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Meskipun masih banyak perkataan para ulama tentang hal itu, tapi saya cukupkan dengan itu saja. Ada pertanyaan? Fadhal. Apakah firasat itu sama dengan prasangka? Terkadang kita tidak bisa membedakan antara firasat dan prasangka. Kapan kita tidak bisa membedakan? Ketika kita menjadi orang yang jauh dari ketaatan. Dan firasat itu bisa salah, bisa benar. Ya. Tapi kata Syekh Utsaimin, firasat orang baik, firasat orang-orang soleh lebih banyak benarnya daripada salahnya. Lebih banyak apa? Benarnya daripada salahnya. Tentunya itu setelah dilihat indikasi-indikasinya yang berkaitan dengan apa? Firasat tadi. Ya. Jangan-jangan kalau ustadz-ustadznya tidak melakukan begini dan begitu, khawatir akan terjadi begini dan begitu kepada anak-anak. Itu firasat. Ya, firasat. Kalau sulit untuk dibedakan dengan persangkaan. Tapi kata Syekh Utsaimin, firasat itu bisa terjadi pada orang-orang soleh, dan firasat mereka bisa saja benar. Bisa saja benar. Adapun ya istri kita berfirasat kepada kita, jangan-jangan suaminya pergi berselingkuh, ini bukan firasat, ini cemburu buta. Cemburu buta. Kalau ada ustadz mengatakan firasat istri lebih kuat daripada firasat suami, perlu dirinci juga. Istri yang bagaimana dulu? Istri yang terlambat bangun subuh, istri yang terlambat melaksanakan sholat, yang lebih cepat mencari tahu kapan terima gaji, ini masalah. Istri seperti ini tidak bisa dijadikan apa? Patokan sebagai orang yang diambil firasatnya. Ya. Tapi saya kira cukup. Ada lagi? Cukup, fadhal. Jika ada orang yang setiap hari menampakkan keburukan, apakah kita harus tetap berhusnuzon atas apa yang akan dilakukan? Tergantung keburukannya bagaimana dulu. Kalau keburukannya merugikan orang lain dan dia betul-betul menikmati keburukan itu bukan karena ada suatu sebab, maka orang tersebut kita berprasangka buruk kepadanya. Tapi kalau dia melakukan keburukan dan kita lihat memang dia orang susah, dia suka curi sandal bagus kemudian dia jual, kayaknya dia ingin makan, tidak punya makanan di rumah. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud ketika uangnya dicuri di Masjidil Haram, dia berdoa di hadapan Allah, ya Allah, jika orang itu membutuhkan uang saya, maka saya halalkan. Tapi jika itu profesinya, maka jadikan ini sebagai hari terakhir dia mencuri. Ya. Karena ada orang-orang yang berbuat salah karena butuh. Ya, karena butuh. Tapi perbuatan salahnya tidak kita benarkan. Tapi dugaan kita berbaik sangka kepada orang-orang seperti itu. Ya. Sebagaimana ya ada orang mabuk misalnya, dia suka mabuk, tapi dia tidak pernah membuat orang lain rugi. Kita cari tahu kenapa dia mabuk nih. Ternyata ada kawannya. Ada kawannya. Coba kita dekati. Kita dekati, dia tidak mau, dia mabuk lagi. Nah, itu kita coba cari tahu dulu tuh. Beberapa hari yang lalu ada seorang teman yang dia juga sudah bertobat. Dia suka mukul orang, dia suka mabuk dan seterusnya. Duduk sama anak.
Karena depan rumah anak saat ini ada beruga dibuat pemerintah. Jalannya di depan tuh bagus. Nah, para peminum-peminum itu diminum depan rumah anak tuh. Kadang malam-malam tuh ada yang nangis, ada yang bicara sendiri. Tapi malam-malam seperti itu anak tidak keluar marah-marah kepada mereka. Sampai pada saatnya ketemu sama yang sudah taubat. Coba Ustadz duduk sama mereka di saat-saat kondisi tertentu. Mungkin mereka ingin diajak bicara. Akhirnya anak coba 2-3 hari ini mereka tidak mabuk. Biasanya setiap hari mereka mabuk. 2-3 hari pada saat itu 4 hari sebelumnya anak duduk sama dia. Pada saat dia mabuk setengah. Sebenarnya kenapa sih kamu mabuk? Terusnya ngobrol. Dia duduk sampai jam 2 duduk sama anak. Sampai dia katakan, bagaimana cara taubat Ustadz itu? Ini sudah 3 hari ini dia tidak mabuk lagi nih. Sekelompok yang mabuk itu 3 hari ini kita majelis di Beruga itu sampai hari kemarin, hari Ahad, hari Jumat, Sabtu, Ahad itu makan kerupuk, tidak ada lagi minum khamar sampai jam 12 malam duduk. Kita ngobrol tentang agama, tentang ini, mau dia. Hanya saja mereka masih agak malu-malu ke masjid. Nah, ada orang-orang seperti itu, kita lihat dulu kondisinya. Setelah anak teliti-teliti, ternyata dia mabuk terus karena istrinya suka ngomel di rumahnya. Jadi dia tidak bisa melampiaskan menghilangkan rasa sakit hati terhadap istrinya kecuali dengan cara mabuk. Kalau sudah mabuk kan mau apain saja istri terserah gitu. Ya, sekarang tugas kita untuk apa? Menasihati istrinya. Alhamdulillah istrinya sekarang sudah sholat, tinggal suaminya. Tinggal apa? Suaminya. Nah, begitu caranya. Dilihat keadaan mereka. Karena mereka juga kaum muslimin. Ada lagi? Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.